Halo semuanya, kembali lagi di channel Hima PJSD. Kali ini saya selaku host podcast pada hari ini ingin memperkenalkan diri. Saya Tegar dari Saputra dan teman saya. Dan saya Rifka Anissa. Oke, dan kita kedatangan mahasiswa dari Prodi Pengusahaan Usaha Rekreasi nih. Siapa, Mbak? Maritza Digarani. Oke, kali ini di podcast hari ini kita akan membahas mengenai Prodi Pengelolaan Usaha Rekreasi. Simak videonya sampai selesai ya. Oke, kita di sini udah ada mbak-mbak cantik gitu ya Mas Tegar ya. Iya nih, cantik mana? Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Oke, nama aku Maritza Digarani, biasanya dipanggil Ica. Ica gitu ya, biar lebih Berarti akrab. kita manggilnya Ica nih. Oke. siap, Boleh, Ica. boleh. Mbak Ica sendiri tuh mahasiswa semester berapa kalau boleh tahu? Aku mahasiswa semester 2. Semester 2. Aslinya dari Aku dari Bekasi. Bekasi. Di sini kos atau ikut saudara? Ngekos sih di sini. Kos. Berarti kalau misalnya dari kos ke kampus biasanya sendiri juga ya? Sendiri juga dong. Aduh, masih sendiri Masih nih, sendiri Wak. nih kayaknya Mas Tegar. Masih punya semangat. Nggak, canda. Nggak, oke. Boleh lanjut dulu Mbak Rifka. Oke, Mbak Ica sendiri itu ambil D4 pengelola usaha rekreasi ini alasannya kenapa? Atau ikut temen atau disuruh orang tua atau gimana? Sebenarnya ceritanya panjang ya, cuman mungkin ringkasnya ya karena udah daftar di mana-mana dan di titik akhirnya itu UNY masih membuka jalur mandiri khususnya di Prodi Pengelolaan Usaha Rekreasi. Jadi yaudah akhirnya dari banyaknya pertolakan yang sebelumnya itu akhirnya aku putuskan buat daftar di sini dan alhamdulillah diterimanya di sini gitu. Berarti sebelum-sebelumnya tuh udah coba kayak UTBK, terus ujian mandiri juga sebelumnya, Iya. tapi di kampus lain. Di kampus lain sama UNY juga udah beberapa Udah, sih. Mbak. Kalau kenapa sih alasannya kok bisa milih Prodi Pengelolaan Usaha Rekreasi ini? Kalau boleh tahu nih. Mungkin kan waktu itu ada beberapa pilihan ya Iya. kan. Itu ada kayak PK, promosi kesehatan, habis itu tradisional, pengobatan tradisional sama pengelolaan usaha rekreasi. Dan aku tuh mikirnya pengelolaan usaha rekreasi itu kita bakal kayak ya rekreasi aja gitu di dalamnya. Jadi kayak menarik aja gitu loh kan. Kata rekreasi Ya. gitu ya. Terus juga aku mikirnya kayak pengelolaan mungkin ini tuh ranahnya kita bisa bikin tempat wisata atau kayak Ya. gitu. Kayak gitu sih. Jadi tertarik aja buat Tapi ternyata masuknya ke fakultas ke olahraga. olahragaan. Oke. Kalau D4 pengelola usaha rekreasi yang biasanya disebut D4 Pur gitu ya. Nah, D4 itu Pur. kampusnya itu di mana, Mbak Ica? Kalau Pur sendiri itu kampusnya di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Iya. Berarti kalau untuk perkuliahannya sehari-hari juga ke sana atau gimana? Untuk saat ini kita masih di pusat karena kan kampus Gunung Kidul itu kampus baru ya, kampus UNY wilayah baru. Jadi mungkin prasarana di sana tuh belum selengkap fasilitas di pusat. Jadi untuk FIK sendiri, Pur itu kan masuknya FIK, jadi kita buat pembelajarannya masih di pusat. Terus kalau Ica ini di PUR ikut organisasi gitu nggak? Ikut dah. Ikut ya. Oke. Di apa tuh? Aku ikut Hima sama ada UKM Serufo. Oh, UKM Seru. Kalau di Himanya sendiri jabat jadi apa nih? Alhamdulillah kebetulan aku sebagai ketua Himanya. Ketua Hima nih. Keren nih Ketua Pak. Hima. Oke, kalau kita bicaranya balik lagi ke Prodi PUR ya. Ica nih tau nggak sih dulu PUR tuh terbentuk karena apa gitu? Tahu nggak? Sejarahnya deh. Sejarahnya. Mungkin sejarah terbentuknya tuh aku nggak tahu ya. Karena kan aku taunya kayak pengen membangun pendidikan di kampus di Gunung Kidul. Ya. Nah, salah satunya itu bikin universitas UNY di kampus wilayah Gunung Kidul. Nah, terus bikin lah tuh prodi dari PUR sendiri. Kalau untuk kayak sejarah lengkapnya kayak gimana aku nggak tahu. Cuman yang aku tahu itu kayak PUR itu didirikannya tahun 2021. Jadi baru banget tahun Baru ya? kemarin. Berarti ini mahasiswa Baru. Oke. Generasi pertama. Iya, Pertama. Terus apa ya? Kak di PUR itu mempelajarinya apa aja gitu Mbak Ica? Oke, mungkin
Di PUR itu mata kuliahnya gitu ya. Kita tuh diajarin kayak olahraga rekreasi gitu. Jadi kita kenapa ranahnya olahraga? Mungkin karena ini tuh rekreasi olahraga. Kan olahraga tuh nggak cuma buat perlombaan, tapi ada rekreasinya juga. Terus juga kita tuh diajarin kayak bikin inovasi apa sih di tempat wisata gitu. Misalnya di tempat wisata kita tuh mau bikin inovasi olahraga rekreasi apa di sana. Terus kayak kita ngembangin tempat wisata itu tuh kayak gimana caranya, kayak gitu-gitu sih. Terus nanti untuk ranah kedepannya untuk lulusan dari D4 PUR itu jadi apa atau gimana? Mungkin ranahnya itu bisa jadi manajer tempat usaha rekreasi. Terus bisa juga jadi pemandu wisata kayak tour guide gitu. Terus juga bisa jadi manajer tempat kebugaran gitu. Jadi kayak kita bikin tempat fitness kayak atau kayak tempat senam itu bisa. Soalnya kan kita juga diajarin olahraga kan di prodi ini. Oh berarti gini ya, kalau tadi kan Ica bilang diajarin olahraga juga. Berarti selama perkuliahan ini juga ada praktek-praktek olahraganya juga ya? Ada. Oke. Jadi nggak jauh-jauh ya dari Vika nih. Iya. Kalau dari Mbak Ica sendiri merasakan masuk PUR itu seru nggak? Kalau aku sendiri seru ya, karena aku menikmati pembelajaran di sini dan aku ngerasa di PUR itu nggak terlalu sehektik prodi-prodi yang lain ya. Jadi kita lebih santai dan kayak lebih ngenalin wisata-wisata yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi kayak di daerah ini tuh ternyata ada wisata ini. Jadi terus kayak kita bikin inovasi-inovasi dan itu nggak yang terlalu menguras energi otak yang berlebihan gitu. Jadi asik banget di sini. Tapi untuk terjun langsung ke wisata itu pernah nggak sih? Kalau aku belum. Mungkin prakteknya belum ke sana gitu ya. Itu masih teori-teori buat praktek. Oke, ini kan udah kita bicarain ke prodi. Sekarang aku pengen masuk ke Ormawa nih. Tadi kan Ica bilang jadi selaku ketua hima. Nah, kalau Ica tuh tahu nggak sih? Kita pengen tahu nih struktur di Hima PUR itu kayak gimana sih? Jadi di Himapur itu yang pasti ada PI sama PH ya. Kalau PI itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Sekretaris bendahara itu masing-masing ada 2 orang. Kemudian untuk departemennya itu ada Soskes, sosial kemasyarakatan, ada PPM, ada Sosmas, Medinfo sama PMB. Kalau pengen tahu nih caranya buat masuk ke Himapur itu gimana sih? Ya, untuk tahun kemarin karena kita masih prodi baru ya. Jadi itu tuh untuk pengurusnya itu masih melalui voting di satu kelas itu gitu. Jadi nggak yang terlalu ribet harus ada orasi atau kayak gimana, itu belum ada. Dan mungkin untuk tahun selanjutnya, untuk tahun ini nih, ya mungkin akan ada diadakannya kayak gitu sih. Seleksi ya? Iya, seleksi. Oh, berarti kan ini prodi PUR ini cuma ada 1 kelas ya? Satu kelas. Kalau dari Mbak Ica sendiri, yang udah dirasain manfaat atau keuntungan ikut Ormawa, terjun langsung di dunia Ormawa itu apa aja? Mungkin ini ya, kalau misalnya aku lebih tahu hal yang aku nggak tahu gitu. Jadi pas aku udah di Ormawa, apalagi di ketua, hal yang aku tuh sebenarnya nggak tahu loh ada kegiatan ini, ada ada ilmu kayak gini tuh aku nggak tahu. Tapi pas udah di Ormawa tuh aku jadi tahu gitu loh. Jadi bisa ngembangin diri aku sendiri, jadi bisa kenal banyak orang juga di sana. Terus juga ya setiap kegiatan diikutin itu pasti ada manfaatnya. Jadi manfaatnya juga banyak gitu buat aku pribadi. Sebelumnya karena cuaca panas, bolehlah minum dulu nggak apa-apa. Santai aja, kita santai aja. Terima kasih. Oke, lanjut lagi nih. Ica kan di sini ngekos ya. Terus kayak pengalamannya udah berapa bulan nih ngekos di sini di Jogja nih? Kayaknya udah 3 bulanan. Udah 3 bulan. Nyaman nggak sih di Jogja tuh? Ya. Alhamdulillah sejauh ini nyaman ya. Alhamdulillah ya, sejauh ini nyaman. Nyaman. Alhamdulillah berarti Jogja berarti nyaman. Jogja Nyaman dan istimewa. aman gitu ya. Insya Allah aman juga. Oke, ada mungkin yang mau tanya ke Mbak Rifa?
Kalau dari Mbak Ica sendiri ikut organisasi terus ikut kuliah itu tadi susah nggak memanajemen waktunya dari Mbak Ica sendiri? Kalau aku pribadi itu sebagai tantangan ya, buat aku buat memanajemen diri aku sendiri, manajemen waktunya juga. Tapi dengan kayak gitu tuh aku jadi kayak lebih produktif gitu loh. Karena banyak kegiatan itu, jadi aku ke Jogja pun nggak sia-sia, nggak cuma sekedar merantau kuliah habis itu pulang, tapi aku tuh punya kegiatan-kegiatan lain gitu loh. Jadi ya pasti sulit. Mungkin ada beberapa kegiatan yang bentrok, cuman kalau misalnya itu bisa diatasin dan kita bisa dan aku pribadi bisa tahu prioritasnya yang mana yang lebih penting, itu bakal lebih gampang sih. Oke, berarti kan tadi Mbak Rifka nanya tentang memanage waktu ya. Nah, mungkin Ica bisa nih ngasih tahu ke penonton gimana sih tips and triknya buat memanage waktu itu. Oke, mungkin ini kebetulan kali ya. Aku tuh anaknya terjadwal banget gitu kan. Wow. Iya, aku tuh suka banget bikin to-do list. Jadi kayak biar lebih produktif di hari ini. Apalagi kalau misal hari ini tuh banyak kegiatan, banyak tugas, banyak yang aku lakuin. Jadi aku bikin aja kayak apa aja yang mau aku lakuin di hari ini. Atau enggak kayak buat bulan ke depan itu kegiatan apa aja yang mau diikutin gitu kan, misalnya ada rapat apa itu kan di hari-hari yang beda, dan itu tuh ditulis, yang penting tuh ditulis biar kita tuh nggak keder ternyata di sini tuh bentrok kayak gitu kan. Kalau udah ada yang dicatat kan, kalau bentrok bisa diomongin lagi kayak gitu. Oke, jadi intinya itu harus dijadwal gitu ya tipsnya. Terstruktur gitu. Terstruktur banget anak-anak. Mungkin kalau di Himanya sendiri itu udah jalan proker kan? Udah. Nah, ini kedepannya tuh kayak ada proker apa nih kalau boleh tahu? Nah, mungkin untuk dekat-dekat ini tuh ada Permada ya. Permada. Ada Permada sama PKPP. Oke, PKPP. Dari Himapurnya sendiri ya? Iya, dari ini. Apa nih? Oke, selanjutnya mungkin kalau aku pribadi sih lebih pengen tahu tentang PUR itu sendiri itu apa ya, kayak kan kita orang awam nih kan, PUR kan juga prodi baru nih, kita kan juga nggak tahu di dalam itu kayak belajar apa aja kan, tadi udah disampaikan juga kan belajarnya apa aja. Nah, mungkin kalau dari Ica sendiri tuh ada nggak sih kesusahan yang dialami selama perkuliahan di prodi baru ini, di prodi pengelolaan usaha rekreasi ini tuh susahnya apa gitu? Coba disampaikan. Mungkin untuk aku dan teman-teman mungkin ya yang emang anak-anak PUR, kesusahannya itu karena kita itu nggak tahu kalau ranahnya itu olahraga. Jadi karena kayak nama judulnya pengelolaan, kita taunya mungkin kayak masuknya ke ekonomi kah atau kayak manajemen bisnis. Nah, cuman kok olahragaan gitu, dan mungkin itu kesulitannya kita harus menyeimbangi lagi ketika ada mata kuliah olahraga. Kan kalau olahraga ya nggak mungkin langsung bisa gitu kan. Dan dosen-dosennya pun kalau misal dari FIK itu kan mereka yang kayak emang anak-anak yang udah jago olahraga gitu. Dan mungkin kalau dari anak-anak PUR dan aku sendiri, kalau misal untuk kayak mata kuliah olahraga itu agak sulit karena kita harus beradaptasi dari awal lagi kayak gitu sih. Kesulitannya lebih ke yang praktek olahraga itu ya. Oke. Ditambah lagi belum punya pandangan dari kakak tingkat gitu ya. Itu ya. Generasi pertama itu. Betul. Terus kalau Ica nih, mungkin punya kata-kata motivasi nggak buat teman-teman yang lagi nonton nih, buat kalau semangat ya biar semangat kuliahnya gitu mungkin. Semangat kuliah. Enggak, pokoknya kuliah itu tuh nggak murah. Ya. Terus pasti kalian itu ada beberapa orang yang kuliah buat masuk ke kuliah itu butuh perjuangan gitu. Jadi jangan sia-siain waktu kalian karena hal yang emang nggak terlalu penting. Terus kayak bener-bener manfaatin aja gitu loh. Kalian punya kesempatan buat kuliah, ya udah lakuin aja semaksimal mungkin, karena yang ya itu biaya kuliah itu nggak murah. Terus kalian bener-bener harus bisa ngebuat
orang tua kalian lah ya khususnya yang emang udah mau ngebayarin kalian itu jadi bangga lah, nggak sia-sia lah buat ngebayarin kalian semahal itu kuliah. Terus kayak kalian nggak jadi apa-apa kan kayaknya gimana gitu ya kan, kasian banget orang tuanya. Oke. Gitu. Mungkin Adifka ada lagi yang mau ditanyakan? Udah? Udah sih. Oke. Kalau aku sih pengen nanya lagi nih. Kan tadi katanya di prodi pengelolaan rekreasi itu cuma sekelas. Nah, itu lebih dominan ke cewek atau ke cowok nih? Sekelas. Dominannya kayaknya dia balance deh. Balance ya. Jadi cewek-cewek itu Cewek-cewek. hampir sama jumlahnya. Berapa sih cewek sekelasnya? Ada 38. 38 siswa. Mahasiswa kok siswa. Mahasiswa, iya. Udah 38. Udah mahal ya guys. Berarti kalau dulu masuknya Pur itu tetap pakai portofolio kayak gitu ya? Enggak, Oh enggak. karena PRI itu D4 ya. Kalau D4 itu kan lebih ke mandiri. Jadi kita itu ada jalurnya tuh kayak saksi mandiri CBT domisili, Iya. bisa prestasi sama skor UTBK. Prestasinya itu mungkin bisa kayak dari rapot atau enggak emang prestasi yang mereka punya di bidang olahraga kayak gitu. Kalau Mbak Ica dulu dari seleksi mandiri apa ya? Aku skor UTBK. UTBK. Jadi berjuang dulu ya di UTBK baru bisa masuk. Udah berjuang Ya. hasilnya apa belakangan lah. Ya itu dia. Berarti kalau di D4 pengelolaan usaha rekreasi ini cuma ada ujian mandiri ya? Ujian mandiri. Tahun ini juga kayak gitu. Tahun ini juga kayak gitu. Ini Mbak. Enggak. Oke, karena kita udah ngobrol panjang lebar nih, mungkin adalah satu kata, dua kata buat penutup kita hari ini. Closing statement Ya, closing statement-nya dari Ica. dari Mbak Ica. Begini ya, banyak mahasiswa baru yang belum tahu Pradipur. Iya. Pokoknya buat kalian yang nonton itu jangan takut buat masuk Pur gitu, karena walaupun ini prodi baru, tapi di prodi ini tuh punya ranah kerja yang lumayan banyak. Terus juga yang namanya kuliah tuh kita tujuannya emang buat kerja kan. Sebenarnya kerja pun kayak banyak kan orang kuliah itu kerjanya nggak sesuai dengan jurusan. Jadi mau kayak apapun ranahnya, yang penting kalian coba aja dulu di sini. Kalian belajar di sini, kalian lihat di Purut itu ternyata banyak banget loh kayak manfaatnya dan ilmu-ilmu yang bisa kalian gunain buat nanti ke depannya. Jadi jangan takut buat daftar Pur. Pur. Jadi intinya di Pur ini tuh sebenarnya seru. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih sama pengelolaan usaha rekreasi, nanti bisa lah daftar ini di D4 pengelolaan usaha rekreasi di Universitas Negeri Yogyakarta. Betul sekali. Sip, oke. Karena kita udah ngobrol panjang lebar, semoga banyak manfaat nih yang kita dapat buat kita dan buat teman-teman yang nonton podcast hari ini. Mungkin sekian podcast pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dan teman saya pendamping pembawa acara apa nih? dan teman saya minta maaf apabila banyak Kesalahan, kekurangan. kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao.